Karena statement itu dibuat di saat kesimpulan banyak orang bahwa sesungguhnya Pilwabuk itu tidak ada. Jadi bagaimana mungkin partai pengusung akan memasukkan calon? Pelaksanaannya belum tahu kapan, aturan mainnya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Pemirsa, kita berjumpa dalam rilis ID Corner untuk episode kali ini, dan kita akan berbincang tentang kekisruhan suara saat ini tentang perlukah atau tidak perlukah adanya wakil bupati di Kabupaten Lampung Utara. Kita tahu kepemimpinan dari bupati yang sekarang, Bapak Budi Utomo, sudah masuk di bulan ke-9, tepatnya dilantik pada tanggal 3 November 2020 yang lalu. Tapi sampai hari ini belum ada wakilnya. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu pimpinan partai pengusung. Kita tahu ada 4 partai pengusung, yaitu PAN, PKS, Gerindra, dan Partai Nasdem. Bersama saya sudah hadir Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Lampung Utara, Abang atau Kakak manggilnya, Abang ya, Abang Iman Syurada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka maskernya kok, Bang? Kita udah jaga jarak. Iya, terima kasih sudah hadir di rilis IT Corner, Bang. Balik terbukti. Dalam prolog saya tadi sudah saya sampaikan, Bang. Ya, mulai sekarang rame ya, orang bertanya, iya juga ya, sudah 9 bulan loh Lampung Utara ini nggak ada wakil bupatinya. Sebenarnya mau ada, sedang mau dibuat ada, atau memang mau dibikin nggak ada, gitu. Kira-kira gimana, Bang, kalau perwakilan dari salah satu partai pengusung? Ya, pertama dengan Mbak Novi, dengan dilantiknya Pak Budi pada 3 November tahun lalu, maka praktis terjadi kekosongan wakil bupati yang menurut undang-undang wajib diisi. Pada saat pelantikan, Pak Gubernur telah mengingatkan Pak Bupati untuk segera mengisi kekosongan itu, dilanjutkan dengan surat yang beliau tanda tangani. Dan kita selaku partai pengusung berharap berdasarkan undang-undang itu wakil bupati memang harus ada. Oke. Tapi begini, Bang, beberapa waktu lalu ada statement yang cukup menghebohkan ya dari Bapak Sekda Provinsi. Ternyata setelah diklarifikasi, statement itu munculnya dari Sekda Kabupaten Lampung Utara yang menyatakan bahwa ya belum adanya wakil bupati karena memang dari partai pengusungnya belum menyiapkan calon. Nah, itu sempat ada berita yang membuat Abang jadi agak emosi pada saat itu ya, Bang. Itu gimana, Bang, klarifikasinya? Ya, sebetulnya nggak emosi lah. Tapi ada beberapa yang perlu kita klarifikasi. Karena statement itu dibuat di saat kesimpulan banyak orang bahwa sesungguhnya Pilwabuk itu tidak ada. Ada sekian banyak waktu yang digunakan tapi tidak, jangankan penjadwalan, tatip pun belum disahkan di DPRD. Padahal sudah 9 bulan ya. Oleh sebab itu kita mesti memberikan klarifikasi bahwa Pilwabuk itu harus dimulai dengan calon-calon yang dimasukkan oleh partai pengusung, tapi di saat waktunya digelar. Gitu. Jadi bagaimana mungkin partai pengusung akan memasukkan calon? Pelaksanaannya belum tahu kapan, aturan mainnya tidak ada. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau itu udah ada kan siap-siap aja pasti dari partai pengusung ini. Insya Allah, karena secara sederhana kita selalu berkomunikasi. Untuk bisa ini hari ini pun akan secara ini walaupun nggak kumpul-kumpul semua dalam kaitan dengan harmonisasi. Jadi koordinasi dari keempat partai pengusung sebenarnya bagus ya komunikasinya. Terus begini, Bang, ketika itu sampai saat ini sebenarnya sudah tahap di mana sih? Sedang dibahas atau bagaimana tatip dan lain-lain tadi itu? Alhamdulillah dengan pemberitaan itu semalam kita mendapatkan informasi ada pernyataan dari Ketua Pansus Pemilihan dan Pansus Tatip
bahwa itu akan disahkan pada awal September ini. Oh, awal September. Jadi sudah ada gambaran ya. Sudah ada gambaran gitu. Geliatnya sudah kelihatan. Iya, geliatnya sudah kelihatan. Jadi sudah ada harapan akan ada. Tapi bentuk pemilihan itu seperti apa nanti Bang ya? Di DPR atau bagaimana? Pemilihan di hadapan paripurna. Paripurna, oke. Yang diawali oleh dengan masukannya 2 calon melalui saudara bupati ke DPRD. Oke, itu nanti yang akan diusulkan ya. Dan akan dipilih di hadapan paripurna. Dan kita dengar-dengar mungkin kita doakan sekalian ya kalau dari Partai Nasdem langsung Bang Imam nanti yang dicalonkan itu. Kesiapan dari Bang Imam sendiri, Bang Imam. Ya. Seandainya nanti ternyata dari Partai Nasdem Bang Imam yang dimajukan. Tanah kelahiran kan? Secara pribadi, jujur saya tidak pernah berniat, apalagi ini, tetapi selaku aparat partai harus melaksanakan setiap perintah jika itu tugas partai, ya, perintah. Dan ini akan dipadukan dengan segenap aspirasi atau usulan dari 3 partai pengusung lainnya. Iya. Tapi kita tetap menginginkan bahwa yang dicalonkan nanti orang yang terbaik. Yang terbaik, pasti yang terbaik ya. Terus begini Bang, ini Abang sudah singgung bahwa ini aturan undang-undang memang harus sudah ada. Ya. Sebenarnya ini sudah cukup lambat nggak sih sebenarnya, telat atau enggak gitu waktu yang 9 bulan masih sudah sangat telat saya kira ya. Sangat telat ya. Dalam pembahasan sebuah tatib, itulah kenapa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pers yang peduli dengan kenyataan ini berkat dorongan teman-teman pers, khusus rilis ID itu hari ini sudah ada dan pembahasan. Iya. Itu juga kenapa beberapa waktu yang lalu kita menyarankan kepada pemerintah daerah juga dapat bukan memperjelas sikap ya, dapat tegas lah dalam masalah ini gitu. Keinginan Pak Bupati ini harus ditopang, harus didukung juga dengan jajarannya, jadi jangan sampai bupatinya kemana, pejabat-pejabatnya mau kemana gitu. Jadi harus seiring sejalan. Ya. Begitupun dengan calon yang nanti akan diusulkan itu harus bisa. Nah, harapan kita harus bisa seiring sejalan, karena pada hakikatnya wakil bupati itu adalah membantu saudara bupati untuk menyukseskan segenap program pembangunannya. Iya. Sudah kalau koordinasi dengan masing-masing partai yang lain seperti PAN, Gerindra dan juga PKS, apakah itu satu visi, satu misi seperti yang Abang sampaikan itu? Sebenarnya sosoknya, yang kita tangkap gitu. ruhnya iya, tapi yang berkaitan dengan nama calon hari ini masih dalam tahapan masing-masing calon akan mengajukan kader terbaiknya. Tadi Abang sampaikan pengesahan itu di awal September ya Bang? Ya. Jika itu sudah disahkan, itu tahap berikutnya apa tuh Bang? Langsung mulai dong kita. Tapi pengesahan biasanya itu dengan penjadwalan. Sudah mulai penjadwalan ya? Proses pemilihan. Oke. Jadi idealnya mungkin yang butuh waktu itu kaitan dengan yang kita berharap Dewan juga memberikan pelonggaran waktu untuk partai pengusung ya, karena yang kita tangkap aturannya harus ada rekomendasi dari induk partai pengusung atau pimpinan pusat partai pengusung. Itu yang butuh waktu ya. Putuskan ya. Kita harapkan ada waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan untuk dalam pengurusan itu. Dan menurut Abang, idealnya nih kalau sudah dari awal September itu sudah disahkan, sudah mulai nih kan akan ada penjadwalan. Idealnya apakah harus akhir tahun ini sudah terlaksana atau bagaimana? Ya idealnya demikian gitu. Jadi ada kisaran 30 sampai 1 tahun lah ya. Kalau sampai 1 tahun terlalu lama. Oke. Terlalu lama. Oke. Baik Bang, 1 menit terakhir apa yang ingin Abang sampaikan terkait dengan tema obrolan kita ini, kesimpang siuran berita serta pendapat dari dengan masyarakat di luar sana, apa yang ingin Abang sampaikan? Baik, yang pertama Mbak Novi, saya berterima kasih pada keluarga besar Rilis ID yang konsentrasi untuk Pilwab Lampung Utara ini. Apa yang dilakukan itu tidak hanya mendorong, memecah belenggu yang selama ini tersendat, menyendat atau mengambat, tapi juga membuka kesadaran baru bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan bersama. Yang kedua, Novi, saya berharap Saudara Bupati kiranya berkenan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan internalnya.
Jangan sampai nanti kebijakan bupati itu A kata bupati, B kata pejabat yang lain gitu. Nah, ini kan kewibawaan bupati ke depan yang memang harus dijaga. Yeah. Yang ketiga, harapan kita kepada Pak Sekda tetap baik-baik aja lah bekerja selaku ASN sesuai dengan tupoksinya. Gitu. Yeah. Daripada membuat snap yang memancing orang untuk menyimpulkan sesuatu, lebih baik gini. Itu mungkin justru masyarakat harus dibuat tenang nih ya. Dibuat tenang untuk tidak dibuat gaduh. Oke. Baik Bang Imam, sukses selalu. Kita tunggu nih Bang. Amin. Ya. Kita tunggu di akhir tahun ini mudah-mudahan sudah bisa terlaksana Insya Allah. Dan kita tunggu sosok mana yang akan muncul sebagai wakil bupati dari Kabupaten Lampung Utara. Sukses selalu untuk Abang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian obrolan kita bersama Bang Imam Syuhada, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Lampung Utara, dan beliau juga adalah legislator, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi 3. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.